Selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 20 Oktober 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar di F-Talk edisi terakhir. Ada beberapa yang masuk di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan bahas nanti satu persatu. Baik, untuk menyingkat waktu, kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG. Hari ini hari Minggu, dan hari ini cukup spesial karena kita mungkin semuanya sudah melihat presiden baru saja dilantik, ya. Itu saja pasti berpengaruh ke market secara psikologis. Meskipun kita lihat ya kemungkinan masih akan melanjutkan program-program sebelumnya, mungkin ada improvisasi, nanti kita akan lihat. Yang jelas ya, IHSG saat ini masih dalam tren naik yang mungkin akan berlanjut ya, seperti yang Bapak Ibu lihat terakhir membentuk wave turun koreksi ya. Dan wave turun ini merupakan bagian dari tren naik yang masih akan berjalan dalam beberapa waktu ke depan. Dan penutupan terakhir kita lihat di sini ada penjelasan di Stockholm, mungkin Anda sudah baca, ada doji candle yang mengindikasikan bahwa buyer dan seller sudah mulai seimbang, artinya ya harusnya secara teknikal koreksi ya, dimana masih terdapat sebuah target turun best price di 7.300-an. Namun dengan adanya momentum pelantikan presiden ini, mungkin kita harus menunggu beberapa saat karena mungkin besok pergerakannya akan di luar teknikal ya. Mungkin akan terjadi kenaikan. Yang saya perkirakan kenaikan ini masih berada di ya masih di bawah 8.000, dan mungkin kita akan lihat nanti apabila breakout, tentu saja kita sudah menyiapkan target-target selanjutnya seperti yang sudah kami sampaikan ketika kami mengoreksi target 2024 setelah target yang kami pasang Desember 2023 yaitu di 7.940 tercapai ya. Berarti 7.900-an kemarin sudah tercapai, berarti kemungkinan besar IHSG akan melanjutkan kenaikannya lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan kami di bulan Desember lalu ya. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan share ya potensi kenaikan IHSG ya dalam momentum bullish yang sedang berjalan sampai dengan saat ini. Target yang kami perkirakan sampai dengan saat ini masih di 8.100. Ini pembahasan terakhir ya, 8.140, dan kemungkinan sampai dengan tahun depan kuartal 1 sebelum rilis kinerja 2024 ya, itu sampai dengan 8.560. Area inilah yang akan dicapai kami perkirakan kurang dari 6 bulan ke depan. Ya, dimana nanti 2025 seperti yang sudah kami bahas sebelumnya ya, akan terjadi koreksi yang mungkin sifatnya jangka menengah ya gitu. Nah, saham-saham apa saja yang berpotensi akan istilahnya mendukung kenaikan indeks ini hingga target-target tersebut ya, kami lihat beberapa sektor sudah memperlihatkan kepada kita, yang juga mungkin Bapak Ibu sudah baca di insight kami terakhir ya, seperti sektor properti yang mungkin Anda sudah baca beritanya mendapatkan sentimen yang cukup positif sehingga wajar jika terjadi kenaikan. Itulah kenapa kita memegang beberapa saham properti, salah satunya Bumi Serpong yang kita akumulasi sejak tahun lalu ya, sampai dengan saat ini belum kita realisasikan karena memang masih ada potensi untuk mengawal kenaikan indeks hingga puncak, dan nanti ya mungkin akan kita baru realisasikan. Beberapa saham lain seperti saham
Ya, beberapa waktu terakhir kita lihat saham-saham yang dekat dengan pemerintahan, ya Prayogo dan juga PIK, ya PANI dan sebagainya, itu masih akan melanjutkan kenaikan meskipun fundamentalnya sudah sangat jauh. Harga sahamnya masih akan melanjutkan kenaikan. Dan nanti setelah target-target tersebut tercapai, kami perkirakan, kami prediksi, barulah bubble-nya akan berakhir, gitu ya. Jadi kalau Anda mungkin trading nggak jadi masalah ya, trading nggak jadi masalah. Tapi kalau invest untuk saham-saham yang sudah sangat jauh dari fundamental, kami ingatkan, hati-hati. Kita sudah diberitahu beberapa bubble yang sebelumnya, misalkan dulu ya saham Kimia Farma, Indofarma, kemudian saham bank digital, kemudian saham-saham yang kemarin-kemarin naik itu ya, ada yang juga sudah mulai turun ya. Jadi ketika kita berinvestasi selalu lihatlah pertama fundamentalnya dulu. Meskipun harga sahamnya naik, belum tentu juga harga fundamentalnya itu memang baik, gitu ya. Ini untuk pesan untuk Bapak Ibu yang ingin berinvestasi. Jadi mungkin momentum investasi terbaik itu baru akan datang setelah nanti terjadinya penurunan. Kalau saat ini kami lebih berfokus pada saham-saham yang mungkin masih akan bergerak naik, ya seperti saham-saham middle cap dan small caps yang tentunya tidak terlalu terpengaruh signifikan. Namun sekali lagi untuk investasi ya kami sarankan Anda harus benar-benar memilih saham yang benar-benar dalam kondisi prima, sehat, tidak berpotensi gagal bayar, tidak berpotensi bangkrut, tidak berpotensi rugi. Ya. Mengingat saat ini Anda mungkin sudah baca berita ngeri-ngeri ya, tapi ya tetap kita harus tetap jalani di market, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir selama Anda berhati-hati dalam memilih. Ya, dan juga Anda tahu apa yang Anda pilih, jangan cuma asal beli. Ya. Itu pesan saya, karena bullish yang sekarang ini berjalan tentu nanti akan ada akhirnya. Ya, gitu. Selain koreksi-koreksi yang terjadi saat ini, koreksi kecil seperti yang saya sampaikan, jika ISG terjadi penurunan hingga 7.500 sampai dengan 7.300 itu masih koreksi wajar terjadi. Ya, memang seharusnya seperti itu. Ya, tidak ada market naik terus, tidak ada. Ya, makanya setiap ada kenaikan, setiap ada kesempatan untuk kita memperbaiki, mengoreksi portofolio kita, lakukanlah segera. Jangan menunggu hal yang tidak kita harapkan terjadi. Ya. Itu berlaku untuk semua strategi ya, baik itu trend following, baik itu swing trading, baik itu investing, apapun itu. Ya. Sebagai orang biasa, sebagai investor biasa, trader biasa pasti akan mengalami yang namanya kesalahan. Dan itu adalah bagian dari hal yang biasa buat kita yang di market. Ya. Jadi ketika market naik, ingat-ingat baik-baik, posisikan, kondisikan portofolio Anda yang tidak memiliki cash on hand, segera ditingkatkan, ya, kurangin yang over position, sahamnya kebanyakan dikurangin, dirampingkan supaya Anda lebih nyaman, lebih enak dalam memonitor, ya, sebelum lebih efektif lagi portofolio Anda. Itu pesan saya. Mungkin bullish ini masih akan berjalan dalam beberapa bulan ke depan, ya, gitu. Oke. Ini sudah kami sampaikan di Jeff Talk ataupun Stocko sebelumnya. Silahkan Anda lihat 2025 akan seperti apa, juga sudah saya bahas. Silahkan dicari di Telegram. Ya, kalau Anda mau nonton pembahasan sebelum-sebelumnya kenapa kami melihat 2025 akan sama dengan 2015 dan sebagainya. Ya, baik. Kira-kira seperti itu. Semoga besok ISG naik supaya kita bisa profit, dan juga bagi yang mungkin portofolionya tidak ideal, tidak dalam kondisi yang baik, bisa diperbaiki dengan lebih baik ya, gitu. Oke. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Oke. Pak, ya, bagaimana cara menentukan besaran PV untuk investasi, dan juga apabila sudah invest di saham tertentu,
naik dan akan terjadi koreksi, maka dijual terlebih dahulu untuk mencari untung agar bisa menambah nilai lot swing trade, lalu buyback saat harga turun. Secara psikologi investor, apakah bisa dibenarkan? Bagaimana pendapat Pak F mengenai itu? Kalau kami berinvestasi, kami tidak menggunakan strategi swing trading, itu yang jelas ya. Nah, jadi kalau saham itu kita jual, itu artinya ada dua, sudah mencapai target itu juga dipertimbangkan dari sisi fundamental dan juga teknikal ya. Jadi apakah nanti kita buyback atau tidak tergantung. Apabila fundamentalnya memang masih memenuhi syarat dan harga sahamnya memang bisa dikatakan memiliki gap dengan fundamentalnya, ya kita akan buyback. Tetapi kalau jika tidak, ya tidak gitu ya. Jadi tidak menggunakan strategi swing trade dalam hal benar atau tidak. Saya bukan hakim, saya bukan Tuhan yang menentukan benar dan salahnya. Yang selama Anda bisa menjalaninya, kan investor itu kan pasif ya. Jadi transaksinya juga tidak intensif atau tidak sering gitu ya. Mereka akan menjual ataupun melakukan pembelian jika memang sudah di poin yang mereka harapkan ya. Jadi ya, poin yang diharapkan oleh seorang investor kan pasti beda dengan trader jangka pendek ya. Dasar yang mereka gunakan pun juga akan berbeda sekali ya gitu. Jadi berbeda. Nah, kemudian pertanyaan pertama, bagaimana menentukan besaran PV untuk investasi? Kami di Peer dan Peers menggunakan pengalokasian PV itu berdasarkan pertama besaran market cap sebuah saham tersebut. Semakin besar market cap-nya, semakin besar alokasinya. Kenapa? Hubungannya ya dengan uang member kami. Uang member kami kalau misalkan dimasukkan ke small cap kan saham yang terlalu kecil ya nanti berbahaya, kita bisa menjadi yang menggoreng sahamnya gitu ya. Karena kami tidak mau seperti itu. Kami ingin pergerakan itu senatural mungkin. Jadi ya semakin besarlah PV-nya. Semakin besar market cap, semakin besar alokasi PV yang kita masukkan ke situ, karena semakin besar potensi secara persentase kenaikannya pun juga kemungkinan tidak akan sebesar saham small cap, sehingga hubungan dengan risikonya juga semakin besar. Kalau market cap-nya besar, secara logika risknya juga akan lebih kecil ya, sehingga pengalokasinya harus lebih besar karena nanti returnnya juga secara persentase tidak akan sebesar yang small cap. Itu secara teori seperti itu ya cara memilihnya. Kemudian kami biasanya mengalokasikan PV tergantung dengan sektor yang sedang dominan, yang leading. Kalau sektor tersebut sedang leading, didukung dengan fundamental, karena sektor yang sedang mengalami apresiasi belum tentu fundamentalnya mendukung ya. Misalkan sekarang ini kan saham-saham energi, saham-saham seperti batu bara kan juga ada yang naik, ada beberapa yang naik gitu ya. Tapi kita tidak ikutin karena tidak didukung oleh fundamental itu, karena kami berinvestasi, tidak sedang trading. Kalau trading kita ambil saham-saham yang sedang naik, tetapi kalau investasi tetap kembali kepada fitrahnya fundamental, baru kita akan lihat bagaimana harga sahamnya gitu ya. Lalu juga dalam hal menentukan alokasi ini kita harus melakukan kalau kami mempertimbangkan meranking ya saham-saham yang ada di portofolio juga. Kalau misalkan portofolio kita ini sekarang ini sedang agresif, kita akan mungkin memperbesar saham-saham yang market cap-nya mungkin sedang dan kecil, tetapi sahamnya lebih banyak. Jadi tetap per individual sahamnya tidak besar, tetapi kita akan mengambil beberapa pilihan saham-saham yang small caps tapi kita beli gitu ya. Ini tergantung dengan strategi portofolio berdasarkan kondisi market. Jika kondisi ISG itu sedang flat, sedang turun, ya kita akan mengambil saham-saham yang memiliki korelasi yang kecil dengan indeks. Sebaliknya ketika indeks sedang bullish misalkan dan sektor tertentu ini yang menjadi leadingnya, kita akan masuk misalkan sekarang ya kita pegang seperti Bumi Serpong dan sebagainya, atau beberapa saham properti dan mungkin saham-saham teknologi yang masih kita pegang gitu ya, karena masih ada potensi dalam jangka panjang dia akan mengalami kenaikan gitu ya. Nah begitu ya. Jadi ada beberapa hal yang kita pertimbangkan. Yang paling pertama adalah tetap
kapitalisasi, karena itu adalah ya hubungannya nanti dengan risk ya. Karena risk itu kan sebenarnya strategi alokasi itu bagian dari manajemen risiko. Manajemen risiko itu kan bagian ada bagian di dalamnya itu adalah strategi diversifikasi, strategi alokasi gitu ya. Kira-kira begitu. Semoga dapat menjawab ya, walaupun ini tidak ada yang tertulis, tidak Bapak Ibu bisa pahami ya. Bahas saham bumi, bank, saham bumi dan bank itu maksudnya untuk invest jangka panjang. Terima kasih sebelumnya. Oke, satu saham ya, saham bumi. Kalau untuk invest kita akan lihat ya sekarang ini bagaimana performance dari bumi sendiri. Apakah memang harga sahamnya sudah naik ini diikuti dengan fundamental atau tidak gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa menurut kami kenaikan yang terjadi saat ini bukanlah merupakan respon dari fundamental yang baik. Secara operasional kita lihat di sini memang bisa dikatakan mengalami naik dan turun ya. Naik dan turun ini adalah sebuah tanda ketidakstabilan. Ketika kita berinvestasi, ketidakstabilan itu akan mempersulit kita untuk melakukan proyeksi. Memang selama kami di market, sebelum ada YEF pun kami selalu bilang kalau untuk memproyeksikan saham siklikal yang memiliki siklus itu akan cenderung lebih sulit karena mereka pastinya naik dan turun ya kinerjanya. Dan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut kita harus memiliki sebuah big picture dulu. Kita lihat view secara global seperti apa. Nah, jadi kita akan sulit untuk menemukan memang perusahaan yang stabil, baik itu sisi revenue maupun dari sisi profit, ya, gitu. Karena mereka komoditas itu kan naik dan turun dan sangat siklikal dan agresif ya. Jadi ada yang bilang begini, jangan disamakan saham komoditas dengan saham seperti banking misalkan, ya, itu nggak sama, memang nggak sama, nggak bisa di-compare juga. Misalkan kita mengkomparasi saham BRI dengan saham katakanlah BRI dengan saham Bukit Asam gitu ya, nggak sama, nggak bisa disamakan ya. Ketika kita memilih sebuah saham itu kita harus melakukan komparasi yang sejenis dan setipe ya. Lucu sekali kita membandingkan misalkan saham BRI dengan saham ITMG katakan atau PTBA gitu, nggak bisa gitu ya. Karena memang cara modelingnya nanti kita akan beda, cara metrik-metrik yang kita lihat akan berbeda. Ya, kalau kita lihat dari posisi saat ini, bumi ini posisinya saat ini memang terjadi naik dan turun ya. Kita lihat dari operasionalnya naik, kemudian laba bersihnya turun dan sebagainya. Dan ini cenderung sulit untuk kita proyeksikan. Jadi kalau saya merespon kondisi bumi saat ini, kita akan cenderung lebih ke trading ya, karena kami tidak ingin member-member yang ikut kami kan pastinya misalkan ya kita rekomendasikan saham ini ya, saham tersebut memang bisa diproyeksikan dengan akurat ya, dengan mudah ya, sehingga yang memegang ini tidak was-was gitu. Wah, sekarang bagus, belum tentu kuartal depan bagus lagi, bisa jelek ya, bisa minus. Nah gitu ya. Dalam berinvestasi kami seperti itu ya. Mungkin ada sebagian orang yang siap dengan hal tersebut, ada yang bermental spekulator gitu ya. Oh, besok tahun depan batu bara akan bullish lagi, saya beli dari sekarang, sekarang harganya lagi murah. Ada yang seperti itu. Boleh nggak seperti? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kami tidak seperti itu. Kalau kami sudah merekomendasikan, artinya kami sudah bisa menghitung, mengkalkulasi dengan jelas dan gamblang berapa kinerja ke depannya. Bukan dari yang sekarang, bukan yang terlapor sekarang, maksudnya yang dilaporkan sekarang itu bukan itu. Tapi kita bisa menghitung dan hitungan kami bagus, baru kita rekomendasikan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ketidakstabilan ini akan mempersulit kita dalam memproyeksikan. Tapi harga sahamnya sedang naik nih sekarang nih. Ya artinya kan kita bisa trading kan, bukan untuk investasi. Jadi tidak semua saham yang naik itu bagus loh ya, secara fundamental ya. Kita perlu tegaskan itu untuk Bapak Ibu yang mungkin baru gitu ya. Harga saham itu bisa digoreng seperti kejadian
saya ulang-ulang lagi seperti Trada Maritim, Indofarma ya, saham-saham yang PR-nya sampai dengan 1000 kali gitu-gitu. Bukan berarti itu fundamentalnya bagus. Harga sahamnya boleh naik, boleh. Tapi bukan berarti sahamnya akan nyaman untuk kita pegang. Terutama untuk investor Bapak Ibu yang memang benar-benar ya jangka panjang fundamentalis lah sebutannya ya. Bapak Ibu yang memang pegangannya adalah fundamental. Kita tidak peduli dengan harga sahamnya, fundamentalnya bagus, kita akan pegang. Tapi kalau Bapak Ibu masih melihatnya lebih ke harga saham, saran kami sih lebih ke trading ya. Gitu kalau untuk saat ini. Mohon bahas BRMS, apakah menarik untuk invest dan saran masuk di harga berapa? Terima kasih banyak Pak Yef, sehat selalu untuk Anda dan tim, terima kasih. Oke, kebetulan satu ini ya. Kita lihat ya kondisi sekarang ini lagi naik-naiknya ya. Kita juga pernah invest di saham ini untuk Bapak Ibu yang mungkin bukan berarti kita anti dengan Bakri, bukan ya. Kita invest saham BRMS ini dan memang sudah nggak punya ya. Sudah profit ya, kita masuk di tahun 2022. Kita beli di 137 ini ya. Di Pierce. Nah, kenapa kita beli? Ini kita perlu jelaskan ya supaya Bapak Ibu bisa melihat, oh kondisi seperti ini bisa dibeli gitu ya. Nah ini kita lihat dulu. Nah ini ya, kita masuk di Februari 2022. Kondisi fundamental waktu itu ya 2021 ya, kita lihat ini sangat bagus dan saham ini tidak dalam waktu yang lama kita jual ya. Nah kita lihat di sini, sayangnya memang data trading view ini tidak terlalu banyak, tapi kita bisa lihat di sini ya. Kuartal 4 dia mengalami penurunan dari sisi profitabilitas. Ya. Dari sisi profitabilitas dia mengalami penurunan sehingga waktu itu kita jual bersih profit ya, tapi ya. Waktu itu kita jual di harga 260 di bulan Juni. Ya, Juni. Jadi kita beli di 100. Ini ya, kita masuk di sini. Ya, Januari. Kita keluar di bulan Juni. Ini ya, gambarannya. Dan ketika ya tim kami sudah memperkirakan kinerjanya akan jelek, ya kita akan jual. Seperti itu ya, cara kita menjual bukan karena swing ya. Bukan karena swing, karena kita memperlihatkan fundamentalnya ini memang sudah tidak bisa diharapkan. Waktu itu profit berapa? 100%. Nggak banyak, sedikit ya. Jadi kita lihat di situ bahwa fundamental ini yang kita jadikan patokan untuk memegang sebuah saham. Jadi kalau saham ini kan sangat bagus ya, sangat konsisten. Kita lihat ya 2020, 2021 ini sangat bagus. Sangat bagus. Kemudian kita beli. Kebetulan sahamnya memang saat itu baru koreksi ya. Kemudian kita masuk, sahamnya rally kebetulan aja. Setelah itu kita jual bukan karena kita trading, bukan. Loh Pak, invest itu kan tahunan. Kita memang berinvestasi, tetapi jika kita diberikan profit dalam waktu kurang dari 1 tahun, ya kita ambil, apalagi fundamentalnya sudah tidak pada proyeksi yang kami hitung. Sekali lagi, saya ingatkan seperti pembahasan Bumi tadi, tidaklah mudah melakukan proyeksi di sektor ini. Ya, gitu. Nah, bagaimana dengan sekarang ini, gitu kan, dengan harga saham yang juga melejit, ya kan? Kalau kita lihat dari rilisan terakhir, kinerja terakhirnya sangat bagus dengan NPM mungkin mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Kita lihat ya. Nah ini terakhir, kita lihat di sini profitnya itu tadi tumbuh berapa persen tadi kita lihat tumbuhnya sampai 69-70% ya. Kemudian operasionalnya sampai dengan 200%-an ya. Artinya ini kan sangat bagus. Namun harga sahamnya sayangnya memang sudah naik. Dengan kinerja saat ini diperkirakan 2024 itu ya
laba bersihnya itu tidak akan setinggi 2021 ketika waktu itu kita masuk. Ketika kita istilahnya merekomendasikan saham ini, ya. Ya, tapi sekali lagi ya, kalau kita lihat di sini sangat besar kemungkinan akan terjadi koreksi di waktu yang tidak terlalu lama. Koreksi fundamental ya. Fundamental itu juga bisa koreksi ya. Jadi ketika pertumbuhan itu terlalu tinggi, ya, semakin tinggi pertumbuhan akan semakin beresiko. Ya, maka dari itu berhati-hatilah dengan saham-saham yang pertumbuhannya terlalu tinggi dan terlalu besar untuk sulit untuk diulangi. Ya. Makanya ya perusahaan-perusahaan yang bermain di cyclical, ya, komoditas, itu akan cenderung seperti ini. Bisa naik sangat besar sekali, turunnya juga sangat mengerikan. Makanya ketika harga sahamnya sudah naik dan fundamentalnya memang sudah naik juga, harga sahamnya sudah naik jauh, kami tidak berani untuk masuk. Kita akan hanya masuk saham-saham yang belum naik saja. Ya, kalau investasi di saat dingin, di saat tidak banyak orang membicarakannya, kita baru masuk. Kalau sahamnya sudah rame, sahamnya sudah naik, ngeri, kita takut. Anggap saja kita investor cupu, ya. Kalau sahamnya sudah naik terlalu jauh, terlalu tinggi, apalagi fundamentalnya mohon maaf jelek, ya apalagi itu nggak berani, gitu ya. Kalau saya rasa BRMS ini sudah terapresiasi dengan fundamentalnya, ya, dengan harga 300-an ini, ya sekarang ini kalau kami mungkin baru berani kalau untuk trading aja, sama seperti Bumi tadi. Kemarin kita terakhir trading saham Dewa ya di private trading, beli di 70 kalau nggak salah, sekarang harganya 80 atau 90 kemarin, ya. Trading tapi bukan invest. Di peer dan pace nggak ada Anda cari sahamnya, ya, gitu. Oke, sekali lagi karena beda. Izin bertanya Pak Yep, saya maaf, mohon arahannya untuk saham BNLI untuk swing trading. Oke. Oke. Untuk saat ini BNLI Bank Permata ya. Ini saat ini berada di EMA 60 ya. Jadi relatif harusnya secara risk technical tidak terlalu besar, seharusnya kita lihat dulu apakah benar atau tidak. Nah, ini terakhir dia membentuk support di 10.40. Ini bisa menjadi proteksi ya. Saham ini juga relatif sedang proses untuk keluar dari koreksi ya. Ini masih dalam wave koreksi ya. Wave koreksinya ini baru akan berakhir, terkonfirmasi berakhir jika mengalami kenaikan di 11.30-an. Jadi kalau kita beli di sekarang ini relatif sudah oke, karena sudah disupport dengan risk 5%. Dengan target kita nggak muluk-muluk untuk swing ya. Swing kita ambil dari wave terakhir ya, di 0,3. Itu adalah TP1-nya di 13.15, 19%, itu sudah sangat cukup. Kemudian TP2 di 15.10 ya, seperti itu. Mohon dibantu analisa untuk saham BRPT, apakah menarik untuk trading? Terima kasih. Oke, kita lihat menarik atau tidak tergantung dengan potensi swingnya berapa persen. Nah, ini terakhir beberapa saham kita bahas kemarin ini ya, brand ya, BREN ya, itu sudah mulai rebound gitu ya. Mungkin saham yang ini juga ikutan rebound. Nah, apakah menarik? Ini sangat tergantung dengan potensinya, potensi naiknya, potensi swingnya gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada 0,3 tentunya yang besar kemungkinan dapat dicapai, itu sekitar 6%. Kemudian 0,6 itu 12%. Jadi kalau kita lihat dari harga terakhir di 10.20 ini dengan target di 11.40-an, ini memungkinkan ya untuk saat ini. Apalagi di sini kita lihat ada gap yang cukup besar yang terbuka ya di area tersebut. Kemudian menariknya lagi bukan hanya potensi profitnya aja ya, tapi potensi risk ya. Secara teknikal di 985 itu mungkin kurang dari 5% ya. Jadi bisa untuk harga saat ini untuk swing trade menarik secara risk maupun potensi returnnya atau profit ya. Mohon analisa saham AKR, apakah menarik untuk swing? Oke. Kita lihat dari sini swingnya sedang berjalan saat ini adalah swing turun ya.
Jadi mungkin bisa coba untuk menunggu di support selanjutnya, yang kebetulan ini adalah gap support ya, terdekat di area 14.30 ya, terdekat itu ya. Kemudian di sini juga terdapat gap terbuka di 13.35. Nah, kemungkinan untuk kita melakukan swing trade ya harus menunggu konfirmasi swing turunnya ini selesai dulu. Paling tidak dia harus flat, ada naik sedikit dulu gitu ya. Nah, saran saya sekarang ini wait and see dulu, menunggu di dua area ini. Mana yang kiranya nanti bisa bertahan, ya Anda bisa coba untuk swing trade dengan stop loss seketat mungkin di bawah supportnya. Dengan target, jika dia tidak turun lebih dari 1400 atau ke support kedua, Anda bisa coba melakukan swing dengan target di 14.95 itu dengan harga terakhir saat ini agak kecil ya. Atau sampai dengan 15.55 itu 7%. Tidak menarik memang ya. Jadi akan jauh lebih menarik jika dia AKR turun sampai dengan 1300-an. 1335. Dikasih nggak Pak di situ? Saya tidak tahu, tetapi barulah menarik jika harga turun ke sana. Di harga saat ini bila ditradingkan ya tadi profitnya segitu doang. Jadi kita tidak harus memaksakan masuk pada sebuah saham hanya karena dia naik, tetapi kita harus bisa menghitung dan mengkalkulasikan risk juga, returnnya berapa, menarik atau tidak ya gitu. Oke. Malam Pak, saya baru mulai trading saham. Kalau boleh Pak, ya bisa beri rekomendasi saham apa yang bagus untuk saya beli nantinya. Terima kasih Pak. Mohon maaf sekali lagi Bapak atau Ibu, saya tidak memiliki kewenangan merekomendasikan saham. Yang memiliki kewenangan adalah advisor di private trading room. Kalau Anda mau cari rekomendasi, silahkan Anda bergabung di private trading room. Di F-Talk ini hanya membahas saham yang diminta. Jadi tidak akan ada mungkin saham yang kami rekomendasikan di sini jika tidak ada yang tanya. Ya. Oke, mohon maaf. Mungkin membuat Anda kecewa. Aduh, tidak dapat rekomendasi. Tapi ini adalah rekomendasi itu tidak hanya sekedar rekomendasi ya. Ketika kita memberikan rekomendasi di private trading room, kita juga harus memberikan panduan membelinya sampai dengan menjualnya. Entah itu dalam kondisi profit ataupun rugi. Ya. Oke. Semoga dapat dimengerti dan dimaklumi. Lanjut ya. Tolong bahas ISAT Indosat ya. Untuk trading, apakah saat ini bagus untuk buy? Gimana pengaruh stock split buat saham ISAT? Apakah bagus ke depannya? Makasih Pak Yef, semoga sehat selalu. Terima kasih doanya. Doa yang baik juga akan kembali ke yang mendoakan. Saya sangat senang jika ada yang mendoakan yang baik-baik seperti ini ya. Saya dibayar doa yang sangat senang sekali ya. Oke. Jadi stock split ini udah stock split atau belum? Belum ya? Udah apa belum sih? Udah ya? Kalau kita lihat di sini memang secara stock split itu harusnya bagus ya. Stock split itu kenapa? Karena lebih terjangkau dan biasanya saham yang kurang terlalu liquid itu akan lebih liquid. Karena barang yang beredar lebih banyak gitu ya. Barang yang beredar lebih banyak, lotnya lebih banyak, lembarnya lebih banyak dari sebelumnya, sehingga diharapkan menstimulus sebuah saham itu akan lebih aktif ditransaksikan dari sebelum stock split. Jadi harusnya lebih bagus, lebih banyak yang tertarik. Kemudian secara nominal kan pastinya lebih murah. Secara nominal loh, bukan valuasi, kita nggak ngomong valuasi ya, ngomongin nominal harganya. Dari 1000 misalkan stock split 10 kali dibagi 10 jadi 100. Kan orang yang nggak bisa beli di angka 1000 jadi bisa beli di angka 100. Gitu maksudnya itu ya. Jadi jangan dihubungkan dengan valuasi ya, bukan. Nominal itu beda dengan valuasi. Jadi harga 1000 dengan 100 itu murah, tetapi bukan valuasi yang murah ya, tapi nominalnya ya.
Jadi masih banyak di mungkin yang baru-baru belum tahu bedanya nominal dengan valuasi gitu ya. Valuasi tidak segampang itu melihat nominal yang murah. Kalau nominal murah, valuasi murah karena nominal ya harga saham 50 atau sekarang yang kena FCA itu juga murah dong, gitu kan? Dari kita lihat dari setelah stock split ini menggambarkan saham ini memang dalam kondisi konsolidasi. Sehingga mau dia stock split ataupun tidak, ya, kita melihat menarik atau tidak sama dengan saham yang tidak stock split, ya kan? Nah, potensinya ini berapa persen untuk swing? Tuh ya. Swing ya tadi ya? Sorry. Trading ya, saya anggap swing ya, swing trade. Ini berapa sih gitu kan? Menarik atau tidak gitu ya. Dari sini kita lihatnya. Sekitar 8% yaitu ke 2670. Dengan risk tetap ya harus kita sampaikan risikonya ketika gagal 2380. Jadi di harga saat ini menurut saya memang tidak memenuhi syarat layak trading di private trading room, karena di private trading room itu ya kan saham itu harus bisa naik di atas 10% minimal, ya kan, seperti terakhir tuh. Ini rekomendasi terakhir nih, misalkan lihat sahamnya ini ya, ini naik berapa persen nih? Hampir 100% dalam waktu seminggu ya. Nah sedangkan saham ini cuma berapa persen? 8%. Nah, saya kembalikan kepada Anda. Kalau buat kami tidak menarik, tetapi mungkin kalau Anda, saya cari trading itu yang penting 4% boleh, 6% juga boleh Pak, nggak harus yang besar-besar, karena uang saya secara modal saya besar Pak. Misalkan duit saya 100M, 200M, jadi kalau beli saham yang seperti tadi receh-receh saya nggak bisa, belinya saham yang big caps, makanya saya belinya cari profitnya nggak besar-besar, nggak apa-apa. Nah ini mungkin bisa menarik ya. Jadi ada ya beberapa member kami yang mungkin tidak bisa mengikuti saham-saham small caps karena mungkin dalam kategori individual ya, retail atau trader biasa, tapi modalnya bisa katakanlah dalam kategori jumbo, katakanlah ya 500M ya. Ada yang hampir 1T kemarin saya tahu ya, ada beberapa ya itu nggak bisa masuk saham-saham yang ini ya, sekali 5 PV-nya aja berapa gitu kan. Nah ini mungkin bisa untuk trading saham-saham yang seperti saham BRI, saham mungkin ISAT ini juga bisa ya, tapi nggak tahu nih transaksi berapa setelah stock split. Saya juga nggak mengamatinya, tetapi secara teknikal memang ini tidak masuk ke dalam kategori layak untuk ditradingkan. Di private trading room itu ada 2 TP ya. TP pertama yang besar kemungkinan tercapai. Yang kedua secara teknikal bisa tercapai. Ya, bisa itu berarti harus di atas 10%. Ya, jadi misalkan ada sebuah saham potensinya naik, tetapi hanya naik katakanlah 9%, kami akan skip. Ya. Gitu. Walaupun yang kita ambil mungkin cuma 5%, tetapi kita akan cari yang lebih besar lagi. Gitu, dalam memilih kan kita punya screenernya itu akan memilih sendiri saham-saham mana yang secara potensi upside-nya bisa kita untuk tradingkan ya. Baik, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ya. Malam Pak Yep, mau analisa saham VWCT untuk swing trading, apakah bagus untuk masuk? Baiknya di angka berapa untuk akumulasi dan berapa target harganya? Terima kasih Pak Yef dan tim, semoga sehat dan berkah selalu. Terima kasih atas doanya. Ini saham terakhir ya. Kita lihat di kondisi terakhir apakah bagus. Ya, secara kemarin kita sudah bahas ini kalau tidak salah. Anda bisa cari di Telegram. Di Telegram Anda bisa cari ya, ini saham sudah pernah kita bahas ya. Di Telegram Yef Advisor, ketik ya. Kalau tidak salah sudah pernah saya bahas loh. Baru kemarin kalau nggak salah. Nih. Sudah ya. Nah Anda masih bisa tonton ini ya, kira-kira masih sama nih kondisinya ya.
Ini tidak masuk juga karena suka lompat-lompat kodok seperti ini. Opening gap down gitu kan posisinya kita auto cut ya. Jadi ya kita beli sahamnya belum naik, besoknya turun. Nah, habis turun dibawa naik lagi, ngerusak psikologi kita, bisa rusak gara-gara seperti itu. Untuk sementara ini mungkin saham ini sedang akumulasi ya kemungkinan ya. Kalau Anda bisa bottom fishing dan Anda siap dengan risikonya, mungkin Anda bisa coba di 95 sampai dengan 84. Anda mungkin bisa dalam sehari dapat profit ya. Katakanlah di opening turun ke 95, kemudian nanti closingnya dia di 100 gitu. Nah itu nggak bisa kita ya kalau kayak gitu. Tapi kalau Anda bisa, monggo di 95, 94 itu mungkin akan oke. Tapi sudah pernah kami bahas kemarin ya, kenapa kok tidak masuk ke potensinya, tidak kami lihat saham seperti ini. Ya kalau kita trading sendirian sih bisa-bisa aja, tetapi kalau kita diikutin oleh banyak orang itu kita selalu yang kita pikirkan adalah orang lain yang mengikuti kita, bisa nyaman atau tidak mengikuti kita ya, karena berbeda ya trading sendiri dengan trading bersama. Di private trading room itu kan pastinya diikuti oleh hampir 100 orang ya, tentunya kita harus memikirkan keberlangsungan dan kenyamanan ya Bapak Ibu yang mengikutinya. Baik, demikian sudah kami bahas, semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat, mohon maaf, mohon dimaklumi. Silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di Talk selanjutnya. Silahkan berikan keterangan, berikan penjelasan ya, seperti halnya Anda berkonsultasi, supaya nanti jawabannya lebih mudah dan lebih sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Silahkan dianalisa lagi apa yang kami sampaikan di Talk malam ini atau di Talk sebelumnya. Apa yang kami sampaikan ini sifatnya adalah opini dan prediksi yang bisa benar dan juga bisa salah. Tidak semuanya yang kami sampaikan ini akan terjadi atau benar prediksinya. Ya, namanya prediksi itu pasti ada probabilitas untuk gagal juga, salah prediksi dan sebagainya. Sehingga selalu buat trading plan, selalu buat investing plan untuk memandu Anda agar tahu ini dalam track yang benar atau tidak. Ya. Itu saja pesan untuk Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.